Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Medan Peperangan. Firman Allah mengatakan, ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Kalau dikatakan lebih cerdik, artinya setan memiliki kecerdasan yang harus diwaspadai dengan sangat serius. Kata cerdik dalam teks aslinya adalah arum, yang memiliki beberapa pengertian, antara lain crafty, subtle, licik atau halus. Kata arum yang dikenakan pada oknum ini menunjukkan bahwa dia tidak boleh dianggap remeh. Terkait dengan oknum ini, Paulus menyatakan dalam suratnya, "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya." 2 Korintus 11 ayat 3. Kata kelicikan dalam teks aslinya adalah panorgia, yang memiliki pengertian primer sama seperti arum, yaitu crafty atau cunning, licik, atau a species of false wisdom, kebijaksanaan palsu. Jadi kalau manusia makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, berarti mengonsumsi filosofi yang bukan berasal dari Allah. Dalam hal ini, buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat adalah buah secara figuratif, bukan buah secara harfiah untuk konsumsi fisik atau tubuh jasmani, melainkan yang dikonsumsi oleh pikiran atau sebagai makanan jiwa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa dimulai dari pikiran yang diisi oleh sesuatu yang salah. Hal ini sama dengan sebuah penyesatan. Penyesatan dimulai dari cara berpikir. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, "Aku takut kalau pikiranmu disesatkan." 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Dalam 2 Korintus 10 ayat 5 berbunyi, "Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus." Dari tulisan Paulus ini kita dapat menemukan bahwa medan pertempuran terjadi di dalam pikiran. Orang yang menang dalam pertempuran melawan kuasa gelap adalah orang yang menawan atau menaklukkan pikirannya kepada Kristus. Menaklukkan pikiran kepada Kristus artinya segala sesuatu yang dipikirkan tidak bertentangan dengan kebenaran Injil. Hal ini dapat diverifikasi dengan apakah yang dipikirkan berguna untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Dengan ini, segala sesuatu yang dipikirkan selalu sesuai dengan kebenaran Injil, yang mana hal itu akan membuat seseorang makin serupa dengan Yesus. Tentu cara berpikir seperti ini bertentangan dengan cara berpikir dan filosofi dunia. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa orang percaya harus mengalami pembaharuan pikiran setiap hari agar tidak serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2.
Orang Kristen yang serupa dengan dunia adalah orang Kristen yang kalah. Ini berarti ditaklukkan oleh iblis. Dalam hal ini, kita diperhadapkan kepada satu dari dua pilihan, yaitu memilih serupa dengan dunia ini atau memilih serupa dengan Yesus yang adalah model manusia yang sesuai dengan rancangan Allah semula. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan, sebab Injil adalah kebenaran yang memperbaharui pikiran. Sayang sekali, banyak orang tidak menyadarinya sama sekali, sehingga mereka sembarangan dengan apa yang mereka pikirkan dan tidak menyadari peperangan yang mestinya berlangsung di dalam pikirannya. Sebenarnya, berbicara mengenai orang kerasukan iblis bukan hanya ditandai dengan manifestasi secara fisik seperti menjerit, mata melotot, menyerang orang lain secara fisik, menelanjangi diri, dan lain sebagainya. Dalam Injil Matius 16 ayat 21-23 dikemukakan mengenai sikap murid-murid ketika Yesus menyatakan diri akan mati. Petrus mewakili murid-murid yang lain mencoba mencegah Yesus, bahkan dengan mengatasnamakan Allah. Jadi, ketika seseorang tidak berpikir sesuai dengan apa yang dipikirkan Allah, dan hal tersebut mengganggu rencana Allah, maka itu adalah pikiran dari iblis, yang sama dengan kerasukan iblis atau kerasukan setan. Kita harus waspada bahwa pikiran manusia dapat disesatkan oleh iblis. 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Pikiran manusia atau idenya dapat menjadi kendaraan bagi pikiran iblis untuk memenuhi rencananya. Matius 16 ayat 21-23. Dalam hal ini, kita dapat menemukan bahwa seorang pengajar atau pembicara di mimbar memiliki tanggung jawab dan pergumulan yang berat. Pertumbuhan rohani dan kualitas iman jemaat tergantung oleh isi pengajaran pembicara dalam gereja. Itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa seorang guru atau pengajar dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Yakobus 3 ayat 1. Pengusiran roh jahat yang merasuk dalam kehidupan seseorang yang ekspresinya secara lahiriah bukan sesuatu yang sulit. Tetapi kalau sudah merasuk di dalam pikiran dan selalu membangun cara berpikir serta gaya hidup, itu yang jauh lebih sulit diusir. Karenanya, kita harus selalu mengoreksi pikiran kita dalam pimpinan Roh Kudus, dalam doa-doa pribadi. Dalam hal ini, kita dapat mengerti betapa pentingnya doa pribadi setiap hari secara teratur. Orang yang menang dalam pertempuran melawan kuasa gelap adalah orang yang menawan atau menaklukkan pikirannya kepada Kristus. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.